Rama menatap pantulan dirinya. Hancur, kakaknya pergi, kekasihnya menghilang. Semua karena pilihannya sendiri. Tapi, bagaimana jika kebenaran di balik semua itu jauh lebih menyakitkan dari yang bisa ia bayangkan? Cermin di hadapan Rama memantulkan bayangan seorang lelaki yang hancur, bukan hanya dari luar, melainkan juga dari dalam. Usianya baru menginjak 28 tahun, namun tatapan matanya memancarkan kepedihan yang seolah telah menelan seluruh kihut. Rambutnya sedikit acak-acakan, bayangan hitam tebal melingkari kelopak matanya yang sembab, dan rahangnya mengeras, menahan gejolak emosi yang tak tertahankan. Sudah 5 bulan ia terperangkap dalam kegelapan ini. Setiap hari terasa seperti neraka yang tak berujung. Setiap napas terasa berat, seolah udara pun enggan untuk masuk ke paru-perunia yang sesak. Rama mengangkat tangannya, menyentuh permukaan cermin yang dingin, seolah ingin meraih bayangannya sendiri. Ingin menarik dirinya keluar dari jurang keputusasaan ini. Namun, yang ia sentuh hanyalah pantulan yang tak berdaya. Sebuah refleksi dari penyesalan yang begitu mendalam, menggerogoti setiap inci jiwanya. Ia teringat kembali semua kenangan indah, kenangan yang kini terasa seperti pisau tajam, mengiris hatinya berulang kali. 2 orang yang paling berharga dalam hidupnya telah pergi, meninggalkan kekosongan yang tak mungkin terisi. Yang pertama adalah Reza, kakak laki-lakinya. Sosok yang lebih dari sekadar saudara, ia adalah pilar, tumpuan, dan satu-satunya keluarga yang Rama miliki sejak ia berusia 9 tahun. Senyum Reza, tawanya yang renyah, nasihat-nasihat bijaknya, semua itu kini hanya tinggal gema di dalam benaknya, menghantuinya di setiap malam yang sunyi. Rama memejamkan mata, mencoba mengusir bayangan itu, namun semakin ia mencoba, semakin jelas bayangan Reza muncul, menatapnya dengan tatapan yang penuh kasih sayang, namun juga penuh pengorbanan. Dan yang kedua adalah Naila, gadis cantik, berusia 27 tahun, dengan mata yang berbinar, dan senyum yang mampu meluluhkan hatinya. Naila, kekasihnya selama 4 tahun, cinta pertamanya, belahan jiwanya. Kenangan tentang Naila terasa lebih menyakitkan, lebih menusuk. Setiap sentuhan, setiap cawa, setiap janji yang mereka ukir bersama, kini terasa seperti racun yang perlahan membunuhnya. Naila telah pergi, menghilang seolah ditelan bumi, tanpa kabar, tanpa jejak, meninggalkan luka menganga yang tak mungkin tersembuh. "Mengapa?" bisik Rama, suaranya parau, tercekat di tenggorokan. Pertanyaan itu terus berputar di benaknya, tanpa henti, tanpa jawaban. Mengapa ia begitu terpukul? Mengapa ia begitu larut dalam kesedihan yang tak berujung ini? Apa sebenarnya yang terjadi 5 bulan lalu, yang telah menghancurkan seluruh dunianya? Kamar Rama terasa dingin dan pengap. Meskipun jendela terbuka sedikit, tirai yang tebal menutupi cahaya matahari, menciptakan suasana rimang-rimang yang sesuai dengan suasana hatinya. Beberapa bungkus makanan instan tergeletak di lantai, sisa-sisa dari upaya terakhirnya untuk bertahan hidup. Pakaian kotor menumpuk di sudut ruangan, dan debu tebal melapisi setiap permukaan. Rama tidak peduli. Ia tidak memiliki energi untuk membersihkan, untuk merapikan, untuk melakukan apapun. Hidupnya telah berhenti. Terhenti di titik di mana ia kehilangan segalanya. Ia berjalan gontai menuju ranjang, menjatuhkan dirinya di atas kasur yang berantakan. Bantalnya masih berbau Naila. Aroma manis yang dulu ia cintai, kini terasa seperti siksaan. Ia memeluk bantal itu erat, mencoba mencari kenyamanan, mencoba merasakan kembali kehadiran Naila di sisinya. Namun, yang ia rasakan hanyalah kehampaan. Dinginnya kenyataan bahwa Naila tidak akan pernah kembali. Ponselnya tergeletak di meja samping tempat tidur. Layarnya gelap. Ia tidak lagi peduli dengan dunia luar, dengan pesan-pesan yang mungkin masuk, dengan panggilan yang mungkin ia lewatkan. Dunia luar terasa begitu jauh, begitu tidak relevan dengan penderitaan yang ia alami. Ia hanya ingin menghilang,
ingin melarikan diri dari kenyataan ini, ingin kembali ke masa lalu, ke masa di mana Reza dan Naila masih ada di sisinya. Penyesalan itu mencekiknya, seperti tali yang melilit lehernya, semakin erat setiap kali ia mencoba bernapas. Ia menyalahkan dirinya sendiri atas semua yang terjadi. Ia merasa telah membuat pilihan yang salah, pilihan yang telah menghancurkan hidupnya dan hidup orang-orang yang ia cintai. Namun, apa sebenarnya pilihan itu? Apa yang telah ia lakukan sehingga ia harus membayar harga semahal ini? Rama memiliki mata, mencoba mengingat kembali. Potongan-potongan kenangan berkelebat di benaknya. Seperti film lama yang diputar ulang. Ada tawa Reza, senyum Naila, momen-momen kebahagiaan yang kini terasa begitu jauh, begitu tak terjangkau. Ia ingin kembali ke masa itu, ingin mengubah segalanya, ingin memperbaiki kesalahannya. Namun, ia tahu itu tidak mungkin. Waktu tak mungkin berputar kembali. Ia membuka matanya lagi, menatap lenggit-lenggit kamar yang kosong. Ada pertanyaan besar yang menggantung di udara, pertanyaan yang tak memiliki jawaban. Apa yang membuat seorang pria berusia 28 tahun 2013 yang dulunya penuh semangat dan kebahagiaan, kini terperangkap dalam jurang keputusasaan yang tak berujung? Apa rahasia di balik 5 bulan terakhir ini yang telah mengubahnya menjadi bayangan dari dirinya sendiri? Dan apakah ada harapan untuknya? Atau apakah ia akan selamanya terperangkap dalam penyesalan ini? Kilas balik membawa Rama kembali ke masa lalu, ke sebuah rumah sederhana yang menjadi saksi bisu perjuangan dan kasih sayang tak terbatas. Saat itu, Rama baru berusia 9 tahun, dengan mata polos yang masih memancarkan keceriaan seorang anak. Namun, keceriaan itu perlahan memudar ketika takdir merenggut kedua orang tuanya dalam sebuah kecelakaan tragis. Dunia Rama yang semula penuh warna, seketika berubah menjadi abu-abu. Ia merasa sendirian, terombang-ambing di tengah badai kehidupan yang tiba-tiba menerpa. Di tengah kehampaan itu, Mongkula Reza, kakak laki-lakinya, yang saat itu berusia 19 tahun. Reza, yang seharusnya menikmati masa mudanya, mengejar impian, dan bersenang-senang dengan teman-temannya, justru harus memikul beban berat di pundaknya. Ia menjadi kepala keluarga, sosok ayah sekaligus ibu bagi Rama. Reza tidak pernah mengeluh. Ia hanya menatap Rama dengan tatapan penuh kasih sayang dan janji, seolah berkata, "Aku akan menjagamu adikku." Sejak hari itu, hidup Reza berubah drastis. Ia berhenti kuliah, mengubur dalam-dalam impiannya untuk menjadi seorang arsitek. Setiap pagi, sebelum matahari terbit, Reza sudah berangkat kerja. Ia mengambil pekerjaan apa saja yang bisa menghasilkan uang, menjadi buruh bangunan, pelayan di restoran kecil, bahkan sesekali menjadi tukang ojek. Tangannya yang dulu terbiasa memegang pensil dan penggaris, kini kasar dan kapalan naman. Ia tidak pernah menyerah. Semua demi Rama, demi memastikan adiknya bisa makan, bisa sekolah, dan bisa memiliki masa depan yang lebih baik. Rama sering melihat Reza pulang larut malam. Tubuhnya lelah, wajahnya pucat. Namun, Reza selalu menyempatkan diri untuk tersenyum padanya, mengusap lembut kepalanya, dan bertanya tentang harinya di sekolah. "Bagaimana pelajaranmu hari ini, Dek? Ada kesulitan?" tanya Reza suatu malam, sambil menyiapkan makan malam sederhana. Rama hanya mengangguk, hatinya dipenuhi rasa haru dan terima kasih yang tak terhingga. Ia tahu, Reza telah mengorbankan segalanya untuknya. Reza tidak hanya memenuhi kebutuhan materi mereka, ia juga menjadi guru, teman, dan pelindung bagi Rama. Ia mengajarkan Rama cara membaca, menulis, dan berhitung. Ia membimbing Rama dalam setiap kesulitan, memberikan nasihat bijak, dan selalu ada untuk mendengarkan setiap keluh kesah adiknya. Reza adalah pilar kehidupan Rama, satu-satunya sandaran yang ia miliki di dunia ini. "Kau harus belajar yang rajin, Dek," kata Reza suatu sore, saat mereka duduk di teras rumah, menatap senja yang memudar. "Masa depanmu
harus lebih baik dari ini. Jangan sampai kau seperti kakak. Harus berhenti sekolah demi bekerja. Kata-kata itu menanamkan benih semangat di hati Rama. Ia berjanji pada dirinya sendiri. Ia akan belajar keras. Ia akan mencapai impiannya. Demi Reza, demi membalas semua pengorbanannya. Rama tumbuh dewasa di bawah bimbingan dan kasih sayang Reza. Ia melihat bagaimana Reza berjuang setiap hari. Bagaimana ia menghadapi setiap tantangan dengan kepala tegak. Reza adalah inspirasinya, panutannya, dan orang yang paling ia hormati di dunia ini. Ikatan persaudaraan mereka begitu kuat, terjalin dari benong-benong pengorbanan, cinta, dan kesetiaan. Meskipun hidup mereka sederhana, rumah mereka selalu dipenuhi tawa dan kehangatan. Reza selalu berusaha membuat Rama bahagia, meskipun ia sendiri harus menahan lelah dan penderitaan. Ia akan menceritakan dongeng sebelum tidur, bermain sepak bola di lapangan belakang rumah, atau sekadar bercanda ria, membuat Rama tertawa lepas. Rama tidak pernah merasa kekurangan kasih sayang, karena Reza telah memberikan seluruh hatinya untuknya. Suatu hari, Rama melihat Reza menatap foto lama orang tua mereka. Matanya berkaca-kaca. Rama tahu, Reza juga merindukan mereka, merindukan masa lalu yang telah direnggut. Namun, Reza selalu menyembunyikan kesedihannya di balik senyumnya yang tegar, tidak ingin membebani adiknya. Rama memeluk Reza erat, mencoba memberikan kekuatan yang sama yang selalu Reza berikan padanya. Kakak tidak akan pernah meninggalkanmu, Dek, bisik Reza suatu malam. Saat Rama sedang demam tinggi, Reza menjaga Rama sepanjang malam, mengompres dahinya, membacakan cerita, dan memastikan Rama merasa nyaman. Kata-kata itu menenangkan hati Rama, memberinya keyakinan bahwa ia tidak akan pernah sendirian. Reza adalah segalanya bagi Rama. Ia adalah keluarga, sahabat, dan pahlawan. Rama berjanji pada dirinya sendiri, ia akan membalas semua kebaikan Reza. Ia akan memastikan Reza bisa menikmati masa tuanya dengan tenang, tanpa harus bekerja keras lagi. Ia akan menjadi kebanggaan Reza, mewujudkan impian yang tidak bisa Reza capai. Tahun-tahun berlalu, dan ikatan mereka semakin kuat. Rama tumbuh menjadi pemuda yang cerdas dan bertanggung jawab. Berkat bimbingan Reza, ia berhasil masuk ke perguruan tinggi impiannya, dan Reza adalah orang pertama yang memeluknya erat. Matanya berkokok-kokok penuh kebanggaan. Kau berhasil, Dek. Kakak bangga padamu, kata Reza, suaranya bergetar. Reza terus bekerja keras, meskipun Rama sudah kuliah. Ia ingin memastikan Rama bisa fokus pada pendidikannya, tanpa harus memikirkan biaya. Rama sering merasa bersalah, ingin membantu Reza, namun Reza selalu menolaknya. Fokus saja pada kuliahmu, Dek. Itu yang paling penting. Reza adalah pahlawan tanpa tanda jasa bagi Rama. Ia telah mengorbankan masa mudanya, impiannya, dan kebahagiaannya sendiri demi adiknya. Rama tahu, ia tidak akan pernah bisa membalas semua pengorbanan itu. Namun, ia akan berusaha sekuat tenaga untuk membuat Reza bahagia, untuk memastikan Reza tahu betapa ia mencintai dan menghargai semua yang telah Reza lakukan. Untuknya, ikatan mereka adalah pilar yang kokoh, fondasi dari kehidupan Rama, yang ia yakini tidak akan pernah runtuh. Setelah 4 tahun berjuang di bangku kuliah, Rama akhirnya berhasil meraih gelar sarjananya. Momen kelulusan itu terasa begitu membanggakan. Bukan hanya untuk dirinya, tetapi juga untuk Reza, yang hadir dengan wajah semringah, matanya berkaca-kaca, penuh kebahagiaan. Kau berhasil, Dek. Sekarang kau bisa meraih impianmu, bisik Reza, sambil memeluk Rama erat. Kata-kata itu adalah dorongan terbesar bagi Rama untuk melangkah ke babak baru dalam hidupnya. Dunia kerja, sebuah babak baru yang penuh tantangan, namun juga penuh harapan. Rama berhasil mendapatkan pekerjaan di sebuah perusahaan desain grafis yang cukup ternama. Gaji pertamanya ia berikan seluruhnya kepada Reza, sebagai bentuk terima kasih
atas semua pengorbanannya. Reza menolak. Namun Rama bersikeras, "Ini untukmu, Kak. Untuk semua yang sudah kakak lakukan untukku." Reza akhirnya menerima. Matanya berkaca-kaca, bangga pada adiknya. Di kantor itulah, di tengah tumpukan berkas dan layar komputer yang menyala, Rama bertemu dengannya. Naila, seorang gadis cantik berusia 27 tahun, dengan rambut hitam panjang terurai, mata coklat yang berbinar, dan senyum yang mampu meluluhkan hati siapapun. Naila adalah seorang seniman, bekerja sebagai ilustrator di divisi yang sama dengan Rama. Aura kreatifnya begitu kuat, memancarkan pesona yang tak bisa Rama abaikan. Pertemuan pertama mereka tidak terlalu istimewa, hanya sapaan singkat, senyum, tipis, dan obrolan seputar pekerjaan. Namun, sejak saat itu, Naila selalu muncul dalam pikiran Rama. Ia terpesona oleh kecantikan Naila, oleh kecerdasannya, dan oleh caranya berbicara yang begitu lugas dan percaya diri. Rama merasa ada sesuatu yang berbeda pada Naila, sesuatu yang membuatnya ingin mengenal gadis itu lebih jauh. Rama mulai mencari cara untuk mendekati Naila. Ia sering menawarkan bantuan saat Naila terlihat kesulitan dengan pekerjaannya. Meskipun ia tahu Naila sebenarnya tidak membutuhkan bantuan, ia akan mencari alasan untuk berbicara dengannya, bertanya tentang hobinya, tentang kesenian yang ia geluti. Naila selalu merespons dengan ramah, namun ada semacam dinding tak terlihat yang ia bangun di sekelilingnya, membuatnya sulit untuk didekati Naila. Itu memang sulit ditaklukkan. "Rama," kata salah satu rekan kerja mereka. Suatu hari, banyak pria yang mencoba mendekatinya, tapi tidak ada yang berhasil. Kata-kata itu justru semakin memicu semangat Rama. Ia tidak akan menyerah. Ia akan menunjukkan pada Naila bahwa ia berbeda, bahwa ia tulus, dan bahwa ia pantas mendapatkan hati gadis itu. Rama mulai mengirimkan pesan singkat kepada Naila, mengajaknya makan siang, atau sekadar minum kopi setelah jam kerja. Naila seringkali menolak dengan halus, mengatakan ia sibuk atau ada janji lain. Rama tidak putus asa, ia terus berusaha, dengan sabar, dengan gigih, menunjukkan ketulusannya, melalui setiap tindakan kecil. Ia mulai mempelajari tentang seni, tentang lukisan, tentang musik, semua hal yang Naila sukai. Ia ingin memiliki topik pembicaraan yang lebih mendalam dengannya, ingin menunjukkan bahwa ia tertarik pada dunia Naila. Ia bahkan mencoba menggambar, meskipun hasilnya jauh dari kata bagus, hanya untuk bisa berbagi cerita dengan Naila. Suatu hari, Rama memberanikan diri untuk mengajak Naila makan malam di sebuah restoran kecil yang nyaman. Kali ini, Naila tidak menolak. Jantung Rama berdebar kencang. Ini adalah kesempatan baginya untuk menunjukkan perasaannya. Selama makan malam, mereka berbicara banyak hal, dari pekerjaan hingga impian masa depan. Rama menemukan bahwa Naila adalah gadis yang cerdas, berwawasan luas, dan memiliki selera humor yang bagus. Ia semakin jatuh cinta padanya. "Aku tahu kau sudah banyak didekati pria lain, Naila," kata Rama, memberanikan diri. "Tapi aku ingin kau tahu, aku serius denganmu. Aku ingin mengenalmu lebih jauh. Dan aku ingin kau menjadi bagian dari hidupku." Naila menatapnya. Matanya sedikit terkejut. Ia tersenyum tipis, senyum yang membuat hati Rama menghangat. "Kau berbeda, Rama," kata Naila. "Kau gigih, dan kau tulus. Aku akan memberimu kesempatan." Kata-kata itu adalah musik di telinga Rama. Ia merasa seperti memenangkan lotre. Akhirnya, setelah berbulan-bulan berjuang, ia berhasil menaklukkan hati Naila. Sejak hari itu, hubungan mereka mulai berkembang. Mereka sering menghabiskan waktu bersama di luar jam kerja, pergi ke pameran seni, menonton konser musik, atau sekadar berjalan-jalan di taman kota. Rama menemukan bahwa Naila adalah gadis yang penuh kejutan. Selalu ada hal baru yang bisa ia pelajari darinya. Naila juga mulai menunjukkan sisi lembutnya, sisi yang tidak pernah ia tunjukkan pada orang lain.
Rama memperkenalkan Naila kepada Reza. Reza menyambut Naila dengan hangat, senang melihat adiknya akhirnya menemukan kebahagiaan. Naila juga terlihat nyaman dengan Reza. Mereka sering bercanda dan tertawa bersama. Rama merasa hidupnya sempurna. Ia memiliki Reza, pilar kehidupannya. Dan kini, ia memiliki Naila, cinta pertamanya. Kebahagiaan itu begitu murni, begitu tulus. Rama merasa seperti berada di puncak dunia. Ia tidak pernah membayangkan hidupnya akan sebahagia ini. Snail, pelengkap sempurna dalam hidupnya, membawa warna baru, membawa semangat baru. Ia yakin, Naila adalah takdirnya, belahan jiwanya. Dan ia berjanji pada dirinya sendiri, ia akan menjaga Naila, ia akan mencintai Naila, dan ia akan membuat Naila bahagia sepanjang hidupnya. 4 tahun. 4 tahun yang terasa seperti 4 hari. Begitu cepat berlalu. Namun meninggalkan jejak kebahagiaan yang tak terhingga dalam hidup Rama. Hubungannya dengan Naila semakin erat. Tumbuh menjadi ikatan yang kuat. Tak tergoyahkan oleh badai kecil sekalipun. Naila bukan hanya kekasih. Ia adalah sahabat, pendengar setia, dan inspirasi terbesar bagi Rama. Mereka adalah dua jiwa yang saling melengkapi, saling mendukung, dan saling mencintai dengan tulus. Setiap pagi, Rama akan terbangun dengan senyum di bibirnya, menatap Naila yang masih terlelap di sampingnya. Rambutnya yang hitam panjang terurai di bantal. Wajahnya terlihat damai, dan bibirnya sedikit tersenyum. Seolah sedang bermimpi indah, Rama akan mengusap lembut pipi Naila, lalu mengecup keningnya, sebuah ritual kecil yang selalu ia lakukan setiap pagi. Aroma kopi hangat dan roti panggang yang ia siapkan selalu berhasil membangunkan Naila, dan mereka akan memulai hari dengan tawa dan obrolan ringan. "Kau tahu, Rama," kata Naila suatu pagi, sambil menyeruput kopinya, "aku tidak pernah membayangkan hidupku akan sebahagia ini. Kau adalah pria terbaik yang pernah kutemui." Rama tersipu, pipinya merona merah. "Kau juga, Naila. Kau adalah anugerah terindah dalam hidupku." Kata-kata itu adalah janji tak terucap. Janji untuk selalu bersama, untuk selalu mencintai. Mereka sering menghabiskan waktu luang dengan melakukan hal-hal sederhana, namun bermakna. Terkadang mereka akan pergi ke pameran seni. Naila akan menjelaskan setiap lukisan dengan penuh semangat, dan Rama akan mendengarkan dengan penuh perhatian, terpesona oleh pengetahuannya. Terkadang mereka akan memasak bersama di dapur kecil mereka, menciptakan hidangan-hidangan baru yang kadang berhasil, kadang juga gagal, namun selalu diakhiri dengan tawa lepas. Naila juga sering menemani Rama saat ia bekerja lembur. I can do di samping Rama, menggambar sketsa di buku catatannya, atau sekadar membaca buku. Memberikan Rama semangat dan dukungan, Rama merasa Naila adalah bagian tak terpisahkan dari hidupnya. Sebuah keberadaan yang selalu ada, selalu mendukung, dan selalu mencintainya tanpa syarat. "Rama, lihat ini," seru Naila suatu sore, sambil menunjukkan sebuah lukisan abstrak yang baru saja ia selesaikan. Warnanya cerah, goresannya berani, memancarkan energi yang kuat. "Ini indah sekali, Naila," kata Rama, matanya berbinar. "Kau sangat berbakat. Aku yakin kau akan menjadi seniman hebat suatu hari nanti." Naila tersenyum, pipinya merona merah. Dukungan Rama selalu menjadi motivasi terbesarnya. Mereka juga sering bepergian keluar kota, menjelajahi tempat-tempat baru, menciptakan kenangan indah yang tak terlupakan. Mereka pernah mendaki gunung, menikmati indahnya pemandangan dari puncak tertinggi, merasakan dinginnya angin yang menerpa wajah mereka. Mereka pernah berlibur ke pantai, merasakan hangatnya pasir di kaki mereka, dan deburan ombak yang menenangkan. Setiap perjalanan adalah petualangan baru, di mana mereka bisa saling mengenal lebih dalam, saling berbagi tawa dan kebahagiaan. Naila juga sangat dekat dengan Reza. Mereka sering bercanda, berbagi cerita, dan Reza selalu menganggap Naila seperti adiknya sendiri.
Rama merasa sangat bersyukur. Ia memiliki dua orang yang paling ia cintai di sisinya, Reza dan Naila. Hidupnya terasa lengkap, sempurna, dan penuh makna. Suatu malam, saat mereka duduk di teras rumah, menatap bintang-bintang yang bertaburan di langit malam, Rama memegang tangan Naila erat. "Naila," katanya, suaranya lembut, penuh makna. "Aku ingin menghabiskan sisa hidupku bersamamu. Maukah kau menikah denganku?" Naila menatapnya. Matanya berkaca-kaca. Ia menggonggok, senyumnya mengembang, dan air mata kebahagiaan menetes, membasahi pipinya. "Ya, Rama, aku mau." Momen itu terasa begitu ajaib, begitu sempurna. Janji itu terukir di bawah bintang-bintang, disaksikan oleh alam semesta yang luas. Rama merasa seperti pria paling bahagia di dunia. Ia telah menemukan cinta sejatinya, dan ia akan segera menikahinya. Impian masa depannya terasa begitu nyata, begitu dekat. Mereka mulai merencanakan pernikahan, memilih tempat, menentukan tanggal, membayangkan gaun pengantin Naila yang indah. Setiap detail terasa begitu menyenangkan, begitu membahagiakan. Rama tidak pernah membayangkan hidupnya akan sebahagia ini. Ia memiliki keluarga yang utuh, ia memiliki cinta sejati, dan ia memiliki masa depan yang cerah. Namun, di balik semua kebahagiaan itu, ada sesuatu yang tidak Rama sadari. Ada bisikan-bisikan halus yang mulai muncul, tanda-tanda kecil dari badai yang akan datang. Reza yang sesekali terlihat pucat, Naila yang mulai mendapatkan tawaran pekerjaan yang lebih besar. Rama terlalu sibuk menikmati kebahagiaannya, terlalu sibuk membangun impian masa depan. Untuk melihat tanda-tanda itu, ia tidak tahu bahwa kebahagiaan ini, kebahagiaan yang begitu sempurna, akan segera diuji, dan mungkin akan hancur berkeping-keping. Kebahagiaan yang telah mereka bangun selama 4 tahun, terasa begitu kokoh, tak tergoyahkan. Namun, di balik tirai kebahagiaan itu, bisikan-bisikan badai mulai terdengar. Samar-samar pada awalnya, namun perlahan semakin jelas. Rama terlalu sibuk merajut impian masa depan bersama Naila, terlalu asyik menikmati setiap momen kebersamaan mereka, sehingga ia nyaris tidak menyadari tanda-tanda kecil yang mulai muncul di sekitarnya. Reza, pilar kehidupan Rama, mulai menunjukkan gejala-gejala yang tidak biasa. Awalnya hanya keluhan kecil tentang nyeri punggung yang sering kambuh, atau rasa lelah yang berlebihan setelah bekerja. Rama selalu menganggapnya sepele, mengira itu hanya efek dari pekerjaan Reza yang memang berat. "Kakak harus istirahat lebih banyak, Kak," kata Rama suatu malam, sambil memijat bahu Reza. Reza hanya tersenyum tipis. "Tidak apa-apa, Dek. Kakak baik-baik saja." Senyum itu terasa sedikit hambar, namun Rama tidak terlalu memikirkannya. Namun, gejala itu semakin sering muncul. Reza mulai sering terjatuh, kehilangan keseimbangan, dan tangannya sesekali gemetar. Rama mulai khawatir. Ia mencoba membujuk Reza untuk memeriksakan diri ke dokter. Namun Reza selalu menolak dengan berbagai alasan. "Tidak perlu, Dek. Ini hanya kelelahan biasa, nanti juga sembuh sendiri," kata Reza, mencoba meyakinkan Rama. Rama tidak punya pilihan selain percaya, meskipun ada firasat tidak enak yang mulai menghantuinya. Di sisi lain, karir Naila sebagai seniman mulai menunjukkan perkembangan yang signifikan. Ia sering mendapatkan tawaran pameran di luar kota, bahkan beberapa tawaran dari galeri seni internasional. Naila terlihat sangat antusias, matanya berbinar setiap kali ia menceritakan tentang kesimpoten itu. Rama ikut bahagia untuk Naila, namun ada sedikit rasa cemas yang menyelinap di hatinya. Ia tahu, jika Naila menerima tawaran itu, mereka harus berjauhan. "Aku mendapatkan tawaran pameran di Paris, Rama," kata Naila suatu sore, matanya penuh harap. "Ini kesempatan besar bagiku untuk mengembangkan karirku." Rama tersenyum, mencoba menyembunyikan kekhawatirannya. "Itu bagus sekali, Naila. Aku bangga padamu." Namun, di dalam hatinya, ia merasakan ketegangan.
Apakah ini awal dari perpisahan? Naila melihat kekhawatiran di mata Rama. Ia memegang tangan Rama erat. Jangan khawatir Rama, aku tidak akan pergi terlalu lama. Dan kita bisa sering video call kan? Kata-kata itu sedikit menenangkan Rama. Namun, firasat buruk itu tetap ada. Ia merasa ada sesuatu yang akan terjadi. Sesuatu yang akan mengubah segalanya. Suatu malam, Rama terbangun karena mendengar suara batuk Reza yang sangat keras. Ia bergegas ke kamar Reza dan melihat Reza terbitek-bituk hingga wajahnya pucat pasi. Ada sedikit darah di sapu tangan yang ia gunakan untuk menutup mulutnya. Jantung Rama berdebar kencang. Ini bukan batuk biasa, kakak. Kita harus ke dokter sekarang, seru Rama. Suaranya panik. Reza menggelengkan kepala, mencoba tersenyum. Tidak, perlu dek, kakak baik-baik saja. Hanya batuk biasa, namun Rama tidak percaya. Ia bisa melihat ketakutan di mata Reza, ketakutan yang berusaha ia sembunyikan. Rama mencoba mencari tahu tentang gala-gala itu di internet. Semakin ia membaca, semakin ia merasa takut. Gejala-gejala itu mirip dengan beberapa penyakit serius. Ia mencoba membujuk Reza lagi, kali ini dengan lebih keras. Kakak, aku mohon, kita harus ke dokter. Aku khawatir. Reza akhirnya mengalah, namun ia meminta Rama untuk tidak terlalu khawatir. Kunjungan ke dokter tidak memberikan hasil yang melegakan. Dokter menyarankan Reza untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut, termasuk tes darah dan MRI. Reza terlihat tegang, namun ia mencoba bersikap tenang di depan Rama. Rama merasakan firasat buruk yang semakin kuat, seperti awan gelap yang mulai menyelimuti langit kebahagiaannya. Di sisi lain, tawaran dari galeri seni di luar negeri untuk Naila semakin serius. Mereka menawarkan kontrak jangka panjang dengan fasilitas yang sangat menggiurkan. Naila dihadapkan pada pilihan sulit, mengejar impian karirnya, atau tetap bersama Rama. Ia seringkali terlihat melamun, memikirkan keputusannya. Rama melihat kegelisahan di mata Naila, dan ia tahu badai akan segera datang. Rama mencoba menepis firasat buruk itu. Ia mencoba meyakinkan dirinya bahwa semua akan baik-baik saja. Reza akan sembuh, dan Naila akan tetap bersamanya. Namun, di dalam hatinya, ia tahu bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Ada ketegangan yang mulai terasa di udara, seperti bisikan badai yang semakin mendekat. Ia tidak tahu bahwa badai itu akan jauh lebih besar dan lebih menghancurkan dari yang ia bayangkan. Bisikan badai itu kini berubah menjadi gemuruh yang memekakkan telinga, menghantam kehidupan Rama dengan kekuatan dahsyat. Reza, pilar kehidupannya, kini terbaring lemah di ranjang rumah sakit. Diagnosis dokter, bagaikan petir di siang bolong. Reza mengidap penyakit langka yang menyerang sistem saraf, menyebabkan sebagian tubuhnya lumpuh dan kehilangan fungsi. Harapan untuk sembuh total sangat tipis, bahkan nyaris tidak ada. Rama merasa dunianya runtuh seketika. Ia duduk di samping ranjang Reza, memegang tangan kakaknya yang dingin. Air mata mengalir deras membasahi pipinya. Aku mohon, bertahanlah, bisik Rama. Suaranya tercekat. Reza hanya bisa tersenyum tipis, matanya memancarkan kesedihan dan rasa bersalah. Maafkan kakak, dek. Kakak tidak bisa lagi menjagamu. Kata-kata itu menusuk hati Rama, seperti belati. Ia tidak bisa membayangkan hidup tanpa Reza, tanpa sosok yang selama ini menjadi sandaran hidupnya. Di tengah badai yang menerpa, badai lain datang, tak kalah menghancurkan. Naila, cinta pertamanya, belahan jiwanya, datang menemuinya di rumah sakit. Wajahnya terlihat pucat, matanya sembab, namun ada tekad yang kuat di sana. Ia memegang tangan Rama erat. Tatapannya penuh cinta dan keputusasaan. Rama, kata Naila, suaranya bergetar. Aku mendapatkan tawaran terakhir dari galeri seni di New York. Mereka ingin aku segera berangkat. Ini adalah kesempatan sekali seumur hidup bagiku. Rama, impianku. Rama menatap Naila,
Hatinya mencelos. Ia tahu apa yang akan Naila katakan selanjutnya. Aku ingin kau ikut bersamaku, Rama. Lanjut Naila. Air matanya mulai menetes. Kita bisa menikah di sana, memulai hidup baru. Aku tahu ini berat, tapi aku tidak bisa hidup tanpamu. Aku tidak bisa pergi tanpamu. Naila memohon, matanya memancarkan harapan dan ketakutan. Rama dihadapkan pada pilihan yang paling menyakitkan dalam hidupnya. Di satu sisi, ada Reza, kakaknya yang sakit parah, yang telah mengorbankan segalanya untuknya. Reza membutuhkan Rama di sisinya, membutuhkan perawatan, membutuhkan dukungan. Rama tidak bisa meninggalkan Reza. Ia berjanji pada dirinya sendiri. Ia akan menjaga Reza, membalas semua pengorbanannya. Di sisi lain, ada Naila, cinta sejatinya, impian masa depannya. Naila adalah kebahagiaannya, pelengkap hidupnya. Jika ia melepaskan Naila, ia akan kehilangan sebagian besar dari dirinya. Namun, bagaimana ia bisa meninggalkan Reza dalam kondisi seperti ini? Bagaimana ia bisa mengkhianati kepercayaan kakaknya? Pikiran Rama berkecamuk. Ia merasa seperti sedang dirobek menjadi dua. Ia mencintai Naila, sangat mencintainya. Ia ingin pergi bersamanya, membangun impian mereka bersama. Namun, ia juga sangat mencintai Reza. Dan rasa terima kasihnya pada Reza jauh lebih besar dari segalanya. Reza telah memberinya hidup, telah memberinya segalanya. Ia tidak bisa membiarkan Reza sendirian. Aku tidak bisa, Naila, kata Rama, suaranya bergetar, penuh kepedihan. Aku tidak bisa meninggalkan kakak. Dia membutuhkanku. Dia sudah mengorbankan segalanya untukku. Aku tidak bisa mengkhianatinya. Naila menatap Rama, matanya memancarkan kekecewaan yang mendalam. Jadi, kau memilih kakakmu daripada aku? Tanyanya. Suaranya dingin. Bukan begitu, Naila. Rama mencoba menjelaskan. Ini bukan pilihan antara kau atau kakak. Ini adalah tanggung jawabku. Aku tidak bisa meninggalkan dia dalam kondisi seperti ini. Tapi kita bisa menikah, Rama. Kita bisa mencari perawatan terbaik untuk kakakmu di sana. Kita bisa memulai hidup baru bersama. Naila memohon, mencoba meyakinkan Rama. Namun, Rama menggelengkan kepala. Aku tidak bisa, Naila. Aku tidak bisa. Aku harus ada di sini untuk kakak. Naila terdiam. Ia menatap Rama dengan tatapan yang tidak bisa Rama baca. Ada campuran rasa sakit, kekecewaan, dan mungkin sedikit amarah. Ia tahu, Rama telah membuat keputusannya, dan keputusan itu tidak melibatkan Sterinya. Baiklah Rama, kata Naila. Suaranya pelan, namun penuh ketegasan. Jika itu pilihanmu, aku tidak bisa memaksamu. Ia berdiri, melepaskan tangan Rama. Aku akan pergi. Hati Rama mencelos. Ia ingin menahan Naila, ingin memeluknya erat, ingin mengatakan bahwa ia akan berubah pikiran. Namun, ia tidak bisa. Ia tidak bisa meninggalkan Reza. Ia merasa seperti sedang mengorbankan kebahagiaannya sendiri demi kakaknya. Naila menatap Rama untuk terakhir kalinya. Matanya berkaca-kaca. Selamat tinggal, Rama, bisiknya. Lalu berbalik dan berjalan keluar dari ruangan itu. Rama menatap punggung Naila yang menghilang di balik pintu. Hatinya hancur berkeping-keping. Ia telah membuat pilihan. Sebuah pilihan yang menyakitkan. Sebuah pilihan yang akan mengubah seluruh hidupnya. Dan di dalam hatinya, ia tahu, ia telah kehilangan sesuatu yang sangat berharga. Suara langkah Naila yang menjauh di koridor rumah sakit terasa seperti suara guntur yang memecah keheningan, mengoyak hati Rama menjadi serpihan-serpihan kecil. Ia masih duduk di samping ranjang Reza, memegang tangan kakaknya yang dingin, namun pikirannya melayang jauh, mengikuti bayangan Naila yang menghilang di balik pintu. Air mata yang semula ia tahan, kini mengalir deras, membasahi pipinya, bercampur dengan rasa sakit yang tak terlukiskan. Naila, bisik Rama. Suaranya parau, penuh kepedihan. Ia ingin berteriak, ingin memanggil Naila kembali, ingin mengatakan bahwa ia akan berubah pikiran. Namun, ia tidak bisa. Kakinya terasa kaku,
seolah terpaku di lantai. Ia tidak bisa meninggalkan Reza, tidak bisa mengkhianati pengorbanan kakaknya. Naila telah pergi dengan membawa serta sebagian besar dari dirinya, meninggalkan kekosongan yang tak mungkin terisi. Rama merasakan kehampaan yang mendalam, seperti ada lubang besar di stedonnya. Ia telah memilih, dan pilihan itu berarti ia harus melepaskan cinta sejatinya. Beberapa jam kemudian, setelah Reza tertidur, Rama mencoba menghubungi Naila. Ia menelepon berkali-kali, mengirimkan pesan-pesan singkat, memohon Naila untuk menjawab, untuk memberinya kesempatan menjelaskan. Namun, tidak ada jawaban. Teleponnya tidak diangkat, pesannya tidak dibalas. Naila seolah menghilang di telan bumi, tanpa jejak, tanpa kabar. Rama merasa panik. Ia mencoba menghubungi orang tua Naila, namun nomor mereka juga tidak aktif. Ia mencoba menghubungi teman-teman Naila, namun tidak ada yang tahu di mana Naila berada. Naila benar-benar menghilang, seolah ia tidak pernah ada. Hati Rama mencelos. Ia tahu Naila telah pergi untuk selamanya. Rasa sakit itu tak terlukiskan, jauh lebih parah dari yang ia bayangkan. Ia telah kehilangan Naila, cinta pertamanya, belahan jiwanya. Ia telah mengorbankan kebahagiaannya sendiri demi Reza. Ia kembali ke kamar Reza, duduk di samping ranjang kakaknya, menatap wajah Reza yang pucat. Rasa bersalah mulai merayapi hatinya. Apakah ia telah membuat keputusan yang salah? Apakah ia telah mengorbankan terlalu banyak? Namun, setiap kali pikiran itu muncul, ia melihat wajah Reza, melihat pengorbanan yang telah Reza lakukan untuknya, dan ia mencoba meyakinkan dirinya bahwa ia telah membuat pilihan yang benar. "Kakak, aku tidak akan meninggalkanmu," bisik Rama sambil mengusap lembut kepala Reza. "Aku akan menjagamu. Aku akan selalu ada untukmu." Kata-kata itu adalah janji. Janji yang ia buat untuk dirinya sendiri. Janji untuk tetap kuat demi Reza. Beberapa hari berikutnya, Rama menghabiskan seluruh waktunya di rumah sakit, menjaga Reza. Ia tidak peduli dengan pekerjaannya, tidak peduli dengan dunia luar. Fokusnya hanya pada Reza, pada kesembuhan kakaknya. Ia berharap dengan merawat Reza, ia bisa sedikit melupakan rasa sakit karena kehilangan Naila. Namun, bayangan Naila terus menghantuinya. Setiap kali ia melihat pasangan kekasih yang bahagia, setiap kali ia mendengar lagu romantis, setiap kali ia melihat bunga mawar merah, bayangan Naila muncul di benaknya, mengingatkannya pada cinta yang telah ia lepaskan. Ia merindukan tawa Naila, senyumnya, sentuhannya. Ia merindukan segalanya tentang Naila. Rama seringkali terbangun di tengah malam, jantungnya berdebar kencang, napasnya tersengal-sengal. Ia memimpikan Naila, memimpikan momen-momen indah yang mereka lalui bersama. Namun, setiap kali ia mencoba meraih Naila dalam mimpinya, Naila akan menghilang, meninggalkannya dalam kehampaan. Ia mencoba mencari tahu kabar Naila melalui internet, melalui media sosial. Namun tidak ada jejak apapun. Naila seolah benar-benar menghilang dari muka bumi. Rama merasa putus asa. Ia tidak tahu bagaimana ia akan hidup tanpa Naila, meskipun ia telah membuat pilihan. Rasa sakit karena kehilangan Naila tidak pernah hilang. Ia tahu, ia telah mengorbankan kebahagiaannya sendiri. Namun, ia mencoba meyakinkan dirinya bahwa ia telah melakukan hal yang benar. Reza membutuhkannya. Reza adalah keluarganya. Rama terus merawat Reza dengan penuh kasih sayang. Meskipun hatinya hancur berkeping-keping, ia mencoba tersenyum di depan Reza, mencoba menunjukkan bahwa ia baik-baik saja. Namun, di dalam hatinya, ia merasakan kehampaan yang mendalam. Ia telah kehilangan cinta sejatinya, dan ia tidak tahu apakah ia akan pernah bisa mencintai lagi. Kepergian Naila tanpa jejak adalah pukulan telak bagi Rama. Ia merasakan dampak langsung dari keputusannya, dampak yang akan terus menghantuinya. Namun, ia mencoba tetap kuat, mencoba tetap fokus pada Reza.
Ia tidak tahu bahwa badai yang lebih besar akan segera datang. Badai yang akan menghancurkan semua yang tersisa dalam hidupnya. Badai yang lebih besar itu datang tak lama setelah kepergian Naila. Reza, pilar kehidupan Rama, akhirnya menyerah pada penyakitnya. Suara monitor jantung yang berbunyi panjang di ruang ICU, disusul dengan tatapan sedih dokter, adalah akhir dari perjuangan panjang Reza. Rama berdiri mematung, menatap tubuh kakaknya yang kini terbaring kaku, tanpa napas, tanpa kehidupan. Dunia Rama yang semula hanya retak, kini hancur berkeping-keping. Ia telah kehilangan segalanya. Kakak tidak bisa meninggalkan aku, bisik Rama. Suaranya parau. Air mata mengalir deras membasahi pipinya. Ia memeluk tubuh Reza erat, mencoba merasakan kembali kehangatan yang dulu selalu Reza berikan. Namun, yang ia rasakan hanyalah dinginnya kematian, kehampaan yang menusuk hingga ke tulang. Pemakaman Reza terasa begitu sunyi. Bahkan tangisan Rama pun seolah tak terdengar. Aye, sendirian. Sebatang kara di dunia yang luas ini. Naila telah pergi. Dan kini, Reza juga telah tiada. Ia telah kehilangan dua orang yang paling berharga dalam hidupnya. Dua orang yang telah membentuk dirinya. Dua orang yang telah menjadi alasan ia bertahan. Beberapa hari setelah pemakaman, saat Rama masih terpuruk dalam kesedihan seorang payment dari pihak ayah, datang menemuinya. Paman itu adalah satu-satunya kerabat yang masih peduli pada mereka. Meskipun jarang bertemu, wajah paman itu terlihat serius. Matanya memancarkan kesedihan, namun juga ada sedikit rasa bersalah. Rama, kata paman itu. Suaranya pelan, ada sesuatu yang harus kau tahu tentang Reza. Rama menatap pamannya, hatinya berdebar kencang. Firasat buruk kembali menghantuinya. Paman itu mulai bercerita. Ia mengatakan bahwa Reza telah mengidap penyakit. Langka itu sejak 5 tahun yang lalu. 5 tahun. Jantung Rama seolah berhenti berdetak. 5 tahun yang lalu, saat Rama baru saja mulai kuliah, saat ia masih sibuk dengan impiannya, saat ia masih menikmati masa mudanya, Reza menyembunyikan penyakitnya darimu, Rama, kata paman itu. Air matanya mulai menetes. Dia tidak ingin kau khawatir, dia tidak ingin kau terbebani, dia ingin kau bahagia. Dia ingin kau bisa fokus pada kuliahmu, pada impianmu. Dia tidak ingin kau tahu betapa sakitnya dia, betapa dia berjuang setiap hari. Setiap kata yang keluar dari bibir pamannya terasa seperti pukulan keras yang menghantam ulu hati Rama. 5 tahun. 5 tahun Reza telah menahan rasa sakit. 5 tahun Reza telah berjuang sendirian. Semua demi dirinya, semua demi kebahagiaan Rama. Rama teringat kembali setiap kali Reza mengeluh sakit punggung, setiap kali Reza terlihat lelah, setiap kali Reza terjatuh, ia selalu menganggapnya sepele. Selalu percaya pada Reza yang mengatakan ia baik-baik saja. Ia tidak pernah tahu bahwa di balik senyum Reza yang tegar, tersimpan penderitaan yang tak terlukiskan. Penyesalan itu menghantamnya dengan telak, jauh lebih parah dari rasa sakit karena kehilangan Naila. Ia merasa bodoh, begitu buta, tidak melihat pengorbanan Reza yang begitu besar. Reza telah mengorbankan masa mudanya, impiannya, dan kini ia telah mengorbankan kesehatannya, bahkan nyawanya, semua demi Rama. Dan Rama justru memilih untuk melepaskan Naila, cinta sejatinya, demi merawat Reza. Ia berpikir ia telah membuat pilihan yang benar, pilihan yang mulia. Namun, kini ia tahu, ia telah membuat pilihan yang salah. Reza telah berjuang sendirian selama 5 tahun. Ia tidak pernah meminta Rama untuk mengorbankan apapun. Aku tidak tahu, bisik Rama. Suaranya parau. Ea Mora Samuel. Perutnya bergejolak. Rasa bersalah itu mencekiknya. Seperti tali yang melilit lehernya. Ia telah kehilangan Naila. Dan kini, ia telah kehilangan Reza. Semua karena kebodohannya. Karena ketidaktahuannya, paman itu menyerahkan sebuah surat kepada Rama. Surat itu ditulis oleh Reza beberapa hari sebelum ia meninggal. Di dalamnya,
Reza menuliskan semua perasaannya, semua perjuangannya, dan semua harapannya untuk Rama. Ia meminta Rama untuk tidak menyalahkan dirinya sendiri, untuk terus hidup bahagia, dan untuk tidak pernah menyerah pada impiannya. Aku mencintaimu, Dek, tulis Reza di akhir surat. Kau adalah kebanggaan kakak. Jangan pernah berhenti tersenyum. Rama meremas surat itu. Air mata mengalir deras membasahi pipinya. Ia tidak bisa lagi menahan diri. Ia menangis sejadi-jadinya, tangisan yang pilu, penuh penyesalan, penuh rasa bersalah yang tak terhingga. Ia telah menghancurkan hidupnya sendiri. Ia telah menghancurkan kebahagiaan Naila. Dan ia telah membiarkan Reza berjuang sendirian. Kebenaran tentang penyakit Reza, yang disembunyikan selama 5 tahun, adalah pukulan telak yang tak sanggup Rama terima. Ia menyadari betapa besar pengorbanan Reza, dan betapa ia telah salah dalam memilih. Ia telah kehilangan segalanya, dan ia tidak tahu bagaimana ia akan hidup dengan beban penyesalan ini. Setelah kematian Reza dan terungkapnya rahasia yang terkubur selama 5 tahun, dunia Rama benar-benar hancur. 5 bulan terakhir terasa seperti 5 abad. Setiap detik adalah siksaan. Setiap napas adalah perjuangan. Ia tenggelam dalam jurang keputusasaan yang begitu dalam, seolah tidak ada lagi cahaya yang bisa menembus kegelapan yang menyelimutinya. Rama mengisolasi diri dari dunia luar. Ia berhenti bekerja, tidak menjawab panggilan telepon, dan menolak setiap ajakan teman-temannya. Kamarnya menjadi satu-satunya tempat ia merasa aman, meskipun keamanan itu justru datang dari kesendirian yang mencekik. Tirai selalu tertutup rapat, menghalau cahaya matahari, menciptakan suasana rimang-rimang yang sesuai dengan suasana hatinya. Ia hanya akan keluar kamar untuk mengambil makanan instan atau minum air, lalu kembali meringkuk di ranjang, memeluk bantal yang masih berbau Naila. Setiap malam, ia dihantui oleh kenangan tentang Reza, senyumnya yang tegar, pengorbanannya yang tak terhingga, dan surat terakhirnya yang penuh kasih sayang. Rama merasa bersalah, begitu bersalah karena tidak menyadari penderitaan Reza, karena membiarkan Reza berjuang sendirian. Ia menyalahkan dirinya sendiri atas kematian Reza, atas semua yang terjadi. Seharusnya aku tahu, seharusnya aku memaksa kakak untuk berobat, bisiknya berulang kali, menyalahkan dirinya sendiri, dan kenangan tentang Naila, senyumnya yang cerah, tawanya yang renyah, dan tatapan matanya yang penuh cinta, saat ia memohon Rama untuk ikut bersamanya. Rama menyesali keputusannya. Ia telah melepaskan Naila, cinta sejatinya, demi Reza, yang ternyata telah menyembunyikan penyakitnya selama 5 tahun. Ia telah mengorbankan kebahagiaannya sendiri. Dan kini, ia telah kehilangan segalanya. Mengapa aku begitu bodoh? Mengapa aku tidak memilih Naila? Pertanyaan itu terus berputar di benaknya. Tanpa henti, Rama seringkali terbangun di tengah malam. Jantungnya berdebar kencang, napasnya tersengal-sengal. Ia memimpikan Reza dan Naila. Mereka berdua tersenyum padanya, lalu menghilang, meninggalkannya, sendirian, dalam kegelapan. Mimpi buruk itu terasa begitu nyata, begitu menyakitkan, sehingga ia tidak ingin tidur lagi. Nafsu makannya benar-benar hilang, tubuhnya semakin kurus, tulang-tulangnya menonjol, dan wajahnya terlihat pucat pasi, matanya cekung, memancarkan keputusasaan yang mendalam. Ia tidak peduli dengan penampilannya, tidak peduli dengan apapun. Hidupnya terasa kosong, tanpa tujuan, tanpa makna. Ia mencoba mencari pelarian. Ia mencoba menonton film, mendengarkan musik, namun tidak ada yang bisa mengalihkan pikirannya dari rasa sakit itu. Setiap lagu cinta terasa seperti sindiran. Setiap adegan romantis terasa seperti ejekan. Ia merasa dunia ini begitu kejam, begitu tidak adil padanya. Teman-temannya mencoba menjenguknya, membujuknya untuk keluar, untuk berbicara. Namun, Rama menolak. Ia tidak ingin bertemu siapapun, tidak ingin menjelaskan apapun. Ia merasa terlalu malu, terlalu hancur untuk menghadapi dunia. Ia tahu
Mereka akan menatapnya dengan iba, dengan rasa kasihan. Dan ia tidak ingin itu. Rama merasa seperti sedang berjalan di atas es tipis, yang setiap saat bisa retak dan menjerumuskannya ke dalam jurang. Ia tidak tahu bagaimana ia akan melanjutkan hidup. Ia telah kehilangan dua orang yang paling ia cintai. Dan ia tidak memiliki kekuatan lagi untuk bangkit. Rasa bersalah dan penyesalan mencekiknya, membuatnya sulit bernapas. Pikiran untuk mengakhiri semuanya mulai muncul di benaknya. Awalnya hanya bisikan kecil. Namun perlahan, semakin menguat. Ia merasa lelah. Terlalu lelah untuk terus berjuang. Ia tidak ingin merasakan sakit ini lagi. Tidak ingin merasakan kehampaan ini lagi. Kematian terasa seperti satu-satunya jalan keluar. Satu-satunya cara untuk mengakhiri penderitaan yang tak berkesudahan ini. Namun, setiap kali pikiran itu muncul, ia teringat surat terakhir Reza, yang memintanya untuk terus hidup bahagia dan tidak pernah menyerah. Ia teringat senyum Naila, yang selalu memberinya semangat. Ia tahu, ia tidak bisa menyerah. Ia harus hidup, setidaknya untuk mereka berdua. Untuk menghormati pengorbanan Reza dan cinta Naila. 5 bulan dalam kegelapan adalah waktu yang sangat panjang bagi Rama. Ia telah kehilangan segalanya. Dan ia tidak tahu apakah ia akan pernah bisa menemukan kembali cahaya dalam hidupnya. Ia hanya bisa berharap suatu hari nanti ia akan menemukan kekuatan untuk bangkit, untuk melanjutkan hidup. Meskipun ia tahu luka ini akan selalu ada, menganga, dan mungkin tak akan pernah sembuh sepenuhnya. Cermin di hadapan Rama masih memantulkan bayangan yang sama. Seorang lelaki yang hancur, terperangkap dalam penyesalan yang mendalam. 5 bulan telah berlalu, namun rasa sakit itu masih terasa begitu nyata, begitu menusuk. Ia masih duduk di ranjangnya, memeluk bantal Naila, menatap kosong ke arah pantulan dirinya yang tak berdaya. Namun, kali ini, ada sesuatu yang sedikit berbeda. Sebuah bisikan halus, sebuah bayangan harapan, mulai menyelinap di antara kegelapan yang menyelimutinya. Ia teringat kembali surat terakhir Reza. Jangan pernah berhenti tersenyum. Kata-kata itu berulang kali, terngiang di benaknya. Seperti melodi yang tak henti-hentinya berputar. Reza telah mengorbankan segalanya untuknya. Bahkan nyawanya. Hanya agar Rama bisa bahagia. Apakah ia akan membiarkan pengorbanan itu sia-sia? Apakah ia akan terus terpuruk dalam kesedihan, mengkhianati harapan terakhir Reza dan Naila? Senyumnya yang cerah, tawanya yang renyah, dan tatapan matanya yang penuh cinta. Naila telah memberinya kebahagiaan yang tak terhingga selama 4 tahun. Ia tahu, Naila tidak akan ingin melihatnya seperti ini. Hancur dan putus asa. Naila akan ingin melihatnya bangkit, melanjutkan hidup, dan menemukan kebahagiaan lagi. Rama perlahan bangkit dari ranjang. Kakinya terasa lemas, namun ia memaksakan diri untuk berdiri. Ia berjalan gontai menuju jendela, menarik tirai tebal yang selama ini menutupi cahaya matahari. Cahaya pagi yang lembut membanjiri kamarnya, menerangi setiap sudut yang gelap. Rama memejamkan mata, merasakan hangatnya sinar matahari di wajahnya. Ini adalah pertama kalinya ia melihat cahaya matahari dalam 5 bulan terakhir. Ia menatap keluar jendela, melihat orang-orang berlalu lalang, sibuk dengan kehidupan mereka sendiri. Dunia terus berputar, meskipun dunianya telah hancur. Ia menyadari, ia tidak bisa terus seperti ini. Ia tidak bisa terus terperangkap dalam penyesalan dan kesedihan. Ia harus bangkit, demi Reza, demi Naila, dan demi dirinya sendiri. Penyesalan itu tidak akan pernah hilang. Luka itu akan selalu ada, menganga, dan mungkin tak akan pernah sembuh sepenuhnya. Namun, ia bisa belajar untuk hidup dengan luka itu. Ia bisa belajar untuk menerima takdirnya, dan mencoba untuk melanjutkan hidup. Rama berjalan ke kamar mandi, menatap dirinya di cermin lagi. Kali ini, tatapannya sedikit berbeda. Ada sedikit tekad di sana, sedikit harapan yang mulai muncul.
Ia membasuh wajahnya dengan air dingin, mencoba membersihkan sisa-sisa kesedihan yang menempel di wajahnya. Ia tahu, ini tidak akan mudah. Proses penyembuhan akan panjang dan menyakitkan. Ia akan menghadapi banyak tantangan, banyak rintangan. Namun, ia harus mencoba. Ia harus berjuang. Ia mulai membersihkan kamarnya, merapikan pakaian kotor, membuang bungkus makanan instan. Setiap tindakan kecil terasa seperti langkah maju, sebuah upaya untuk kembali ke kehidupan. Ia membuka jendela lebar-lebar, membiarkan udara segar masuk ke dalam kamarnya, mengusir bau pengap dan kesedihan. Rama tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Ia tidak tahu apakah ia akan pernah bisa mencintai lagi, apakah ia akan pernah bisa bahagia lagi. Namun, ia tahu ia harus mencoba. Ia harus hidup demi Reza, demi Naila, dan demi dirinya sendiri. Ia mengambil ponselnya yang selama ini tergeletak gelap di meja. Ia menyalakannya dan melihat banyak pesan dan panggilan tak terjawab dari teman-temannya. Ia tahu ia harus menghubungi mereka. Ia harus kembali ke dunia. Ini adalah awal yang baru, sebuah awal yang penuh dengan ketidakpastian, namun juga penuh dengan harapan. Rama mungkin tidak akan pernah bisa melupakan Reza dan Naila, tidak akan pernah bisa melupakan penyesalan yang ia rasakan. Namun, ia bisa belajar untuk hidup dengan kenangan itu, dan mencoba untuk menemukan kembali makna dalam hidupnya. Ia berjalan menuju dapur, membuka kulkas, dan melihat bahan makanan yang sudah lama tidak ia sentuh. Ia memutuskan untuk memasak sesuatu yang hangat, sesuatu yang bisa memberinya energi. Ia tahu, ini adalah langkah kecil, namun ini adalah langkah yang penting. Rama masih dihantui penyesalan, namun ada secercah pemikiran tentang bagaimana ia harus melanjutkan hidup. Ia telah kehilangan segalanya, namun ia masih memiliki dirinya sendiri, dan di dalam hatinya, ia merasakan dorongan yang kuat untuk bangkit, untuk melanjutkan hidup, dan untuk menemukan kembali cahaya dalam kegelapan. Apakah ia akan menemukan jalan keluar dari keputusasaannya? Apakah ia akan menemukan kembali kebahagiaan? Pertanyaan itu masih menggantung di udara, tanpa jawaban pasti. Namun, setidaknya, ia telah mengambil langkah pertama. Langkah pertama menuju penyembuhan. Langkah pertama menuju harapan yang mungkin masih ada.